Sejak tahun 1980 hingga tahun 2010, citra koperasi di Indonesia masih memiliki nama yang cukup bagus. Banyak anggota-anggota yang sejahtera melalui usaha perkoperasian atau bidang perkoperasian. Tetapi seiringnya perkembangan zaman dan menginjak di era digital, banyak sekali modus-modus penipuan koperasi di Indonesia. Ada sahabat kita dari Top Goal Shots yang menanyakan perihal tentang koperasi KPIG atau Koperasi Pionir Indonesia Gemilang. Tetapi versi pertanyaan ini sangat berbeda dengan pertanyaan yang dulu yang pernah kita ulas video sebelumnya. Jangan kemana-mana, kita akan simak videonya setelah yang simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Jumpa kembali dengan saya Guswan di channel Wisit. Semoga semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka, dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, langsung saja sahabatku, kali ini kita akan membahas tentang perkoperasian. Nah, ada satu sahabat kita di sini, Top Goal Shots. Dia berkomentar, Bang, coba bahas KPIG, Koperasi Komunitas Koperasi Perkoperasian yang meminta biaya kepada pionir yang selalu mengiming-imingi kemewahan angin surga, mobil mewah, rumah mewah, yang mengklaim Bitcoin nanti ditukar melalui KPIG. Baik, terima kasih buat sahabat kita Top Goal Shots ya. Sebelumnya sahabatku, untuk koperasi KPIG dan Tokopedia dulu sudah pernah kita bahas di video saya sebelumnya. Nanti linknya saya cantumkan di deskripsi ini videonya. Kemudian di sini yang pokok inti adalah pertanyaan beliau yang mengklaim Bitcoin nanti ditukar melalui KPIG. Ya, baik, pertanyaannya cukup bagus. Pada intinya Bitcoin itu nanti ditukar melalui KPIG untuk mengklaim lah ya dari KPIG. Oke, sebelumnya sahabatku, kita studi kasus dulu tentang perkoperasian di Indonesia dari tempo.co ya. Kita studi kasus dulu. Ada 5 kasus penipuan berkedok koperasi Indosuria terbesar dalam sejarah. Surya ya, kemarin terbesar dalam sejarah. Ini semuanya juga sudah dengar. Kita cek lagi kasus-kasus di Bali ya, korban investasi bodong Goldcoin sampai stres bunuh diri. Goldcoin sendiri adalah koperasi konsumen ya, berada di jaringan blockchain juga menggunakan koin namanya Goldcoin. Jadi ada koperasinya sebetulnya, kemudian koperasi tersebut juga punya koin yang memberikan janji iming nanti akan bisa melebihi Bitcoin dengan bersatunya para member Goldcoin. Lewat mana membernya? Ya lewat koperasi ya, dengan wadah koperasi. Nah, disitulah kadang-kadang kita kan tertariknya dengan koperasinya, karena koperasi itu jelas ada izin Menkumham, dan juga Goldcoin itu yang membuat semua terkesima, terpesona itu karena memang mewah, mobil mewah, pertemuannya mewah, megah, sentralnya di Bali dan Jawa Timur terutama ya. Banyaknya korban itu di Bali, di Jawa Timur. Yang akan kita bicarakan di sini sahabatku, kita kembali lagi ke pertanyaan sahabat kita tadi ya. Ini dari sahabat kita tadi ya, Top Goal ya. Informasinya mengklaim kalau Bitcoin itu ditukar ke KPIG. Kalau memang KPIG mengklaim kepada para anggota koperasi atau membernya tadi, ya bisa juga, karena dia menyampaikan kepada anggota koperasi atau pionir penambang petir tadi
itu ditukar lewat KPIG. Nah, KPIG nuker dari mana? Ya KPIG juga akan ditukar ke exchange, sahabatku. Ingat, Pi adalah mata uang kripto yang terdesentralisasi. Pi memiliki aplikasi-aplikasi seperti PayBank, PayChannel, dan lain-lain sebagainya. Ada Pi Showroom seperti itu, ada Pi Property Indonesia. Berbagai macam itu kalau di Indonesia kan nanti kita belum tahu. Apakah itu diizinkan dengan pemerintah Indonesia? Sedangkan dalam studi kasus lain yang baru-baru ini, Kepala BI marah besar karena pembayaran transaksi menggunakan USDT atau kripto. Di Bali ya baru-baru ini ya, transaksi dari orang Belarusia ya, yang seorang programmer, dia itu membeli ganja menggunakan USDT itu sebanyak sekitar 450 USDT. Itu ketahuan, ketangkap, dan beritanya nyampe ke Pak Periwarjio. Sehingga saat ini akan adanya penyelidikan tentang transaksi pembayaran di wilayah Indonesia. Itu alat pembayaran sah di Indonesia itu kan wajib menggunakan rupiah. Sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, kemudian pasal 33 ayat 1 tentang bagaimana sanksinya, ya, hukuman berapa 1 tahun penjara dan dendanya berapa ratus juta, itu kan sudah pernah kita bahas ya. Nah, kembali lagi sahabatku ke KPIG tadi. Pi itu kan mata uang kripto, jadi belum sah di Indonesia. Kalau kita nambang ya baslah kita nambang. Makanya selalu saya arahkan jangan transparan buka toko ya, bayar pakai Bitcoin. Nanti kalau jenengan kena masalah, nanti jenengan sendiri ya. Malah tokonya atau mungkin baksonya, mie ayamnya ditutup, sudah nanti jenengan diperiksa. Ya, mau apapun kita, ya bukan berarti saya ini mendukung hukum atau ahli hukum, enggak, saya bukan ahli hukum, tetapi kita menghargai hukum dan juga kita cari aman seperti ya nambang dulu Bitcoin juga nggak diakui, nyatanya Bitcoin sekarang juga bisa dirupiahkan. Pi Network itu memang revolusi mata uang dunia, tetapi kalau negara-negara, masing-masing negara itu kan memiliki undang-undang masing-masing. Ada yang setuju menggunakan kripto dan ada yang tidak setuju menggunakan kripto. Kecuali ini di Indonesia nanti ada undang-undang baru ya, pernah saya bahas dulu tentang Pi Network atau kripto bisa menjadi alat bayar yang sah, itu baru bisa. Tapi tenang saja, kita ikuti saja irama. Nah ya, cari aman, nambang santai, tidak usah diekspos apa baterainya rame-rame terus buka toko, wah ya vulgar ya, nanti jangan bermasalah. Kembali lagi ke KPIG sahabatku, bukannya saya menjelek-jelekkan KPIG. Silahkan bagi yang memang sudah fanatik atau sudah mencintai KPIG, ya hati-hati, jangan mengeluarkan uang besar. Biasanya itu sahabatku ya, di awal itu memang mendoktrin para anggotanya, membernya itu ringan ya, untuk kita, dari kita untuk kita, ini perjuangan kita. Nanti pionir biar bisa mencairkan Bitcoin kita, nanti KPIG yang ngurus. KPIG bisa ngurus pun itu nanti ke exchange. Kalau memang Bitcoin sudah open mainnet, sudah resmi dan hadir di exchanger atau di bursa-bursa yang memang Indonesia meregulasi bursa tersebut, ada Bitcoin terdaftar di sana, ya bisa kita tukarkan USDT, tukarkan IDR. Nah itu tidak masalah. Tetapi kalau langsung kita gunakan sebagai alat bayar, yang jelas Anda nanti bermasalah. Itu pesan saya, Anda pasti nanti bermasalah. Kita cari aman saja. Kalau ada apa nggak akan ada yang bela ini. Dan seandainya jenengan nanti mengalami kerugian, memang sedikit ya, paling 50.000 simpanan pokok, kemudian download Tokopedia berapa itu, katanya 20.000 atau 25.000, kemudian nanti ada simpanan sukarela cuma 10.000. Bang, KPIG kan dari kita untuk kita dan murah, cuman berapa sih totalnya, paling 100.000, tapi per bulannya itu kan ada simpanan sukarela. Tapi itu terserah, itu hak pionir ya, saya nggak melarang ataupun nggak menyuruh ke KPIG. Ini saya hanya mereview apa adanya, apa yang ditanyakan sahabat kita. Yang jelas ada yang suka,
dan ada yang tidak. Nah, yang tidak suka pasti sudah jelas kelompok KPIG atau orang yang fanatik dengan KPI pasti akan tidak suka dengan apa yang kita bahas di sini. Tapi nggak masalah, yang penting saya ikhlas mereview apa yang ditanyakan sahabat-sahabat, apa adanya kita jelaskan. Kalaupun ada rumah mewah, mobil mewah, KPIG ini nanti kan harus berizin juga ke pemerintah. Apakah diizinkan? Itu kan membayar langsung dengan Bitcoin, nggak bisa. Tetap nanti ke exchange. Jambi ada di bapaknya siapa nanti? Yang bisa dihubungi di Pak Mujito Jambi. Ini juga ada di Jambi. Jadi silakan saja gabung bersama KPIG. Jangan lupa klik petirnya untuk kesuksesan masa depan. Oke, salam petir. Kita ambil dokumen. Untuk lewat Pak Aris ini dari vendor Toyota ini, pemesanannya khusus dari Paris apakah dari semua umum kan? Pakai Pi misalnya aja. Ini kan Pak kan pakainya Pi. Ya, nah ini selain Pi apakah bisa ditukar dengan Pi juga selain dari KPIG? Misalnya dari person to person, pesan ke datang ke vendor mau tukar tuh bisa apa ya beda lagi? Karena kemarin itu informasi dari Pak Haris ya. Iya. Itu lewat satu pintu Pak. Oh, lewat satu pintu. Oh, iya. Personalnya KPIG. Oh, jadi barter Pi KPIG ke perusahaan itu hanya dari G2G-nya dari government ke government atau dari perusahaan ke perusahaan gitu Mas ya? Oh, jadi kalau langsung personal nggak bisa. Personal secara umum, misalkan kan punya koin Pi nih, selain yang tidak ber-KPIG, ingin memiliki unit di Toyota, misalkan begini nggak bisa Mas ya? Pakai koin sih saya rasa kalau dari internal kami belum bisa. Belum bisa ya. Oh, rupiah dulu ya. Nanti bisa kita proses. Gitu ya. Kalau langsung personal kita bisa. Oh iya. Cuma ya nilainya bukan koin Tapi rupiah. Oh iya. Ya maksudnya dari pihak perusahaan ini kan tetap konvernya pakai rupiah, jadi dirupiahkan dulu baru bisa untuk ambil unit gitu ya. Kalau dari Paris sendiri Mas, yang disetujui apa Mas unitnya Mas? yang disetujui. Iya. Unit sih. Oh unit? Ya, unit bisa. Oh gitu ya. Unit bisa. Soalnya ini kan kalau dari Paris pakainya kan Pi, tapi kan nanti ketika sudah open mainnet kan terbuka. Tapi karena ini belum open mainnet, jadi misalkan di kemudian hari ada orang yang mau pesan ke vendor Toyota misalkan tidak melewati Pak Haris, itu apakah boleh itu? Boleh? Iya personal. Yang jelas sebenarnya nanti pakai uang. Jadi konversi dulu ke rupiah dulu. Oh, gitu. Oh, ini dari mana Mas sebenarnya? Ingat pemerintah juga rencananya mau buat exchange BUMN atau ada Indodax, Luno, Pintu, toko kripto banyak yang resmi di Indonesia terregulasi dan itu bisa menukarkan di sana kalau Bitcoin terdaftar di sana. Tapi teman-teman pionir kan sudah banyak yang cerdas dunia digitalisasi ini. Kalau yang punya Bitcoin misalkan memang sudah open mainnet, dibuka jaringannya kan nanti dari luar negeri juga itu kan ada Bitcoin di aplikasinya atau lain-lain macam-macam, ada Bitcoin apalah ya, PP global ya, peer marketplace global, oh banyak lah nanti itu ya. Itu kan bisa ditukar di sana, nanti ada konversi mata uang. Syukur-syukur nanti ada CBDC, Central Bank Digital Currency itu bisa terkoneksi dengan Pi Network dan Pi Network diakui dunia. Nah, itu nanti bisa teman-teman menukar dulu ke CBDC tadi, menukar ke IDR digital, baru nanti jenengan teman-teman beli rumah, beli mobil, beli apa saja itu bisa ya. Jadi pada intinya nggak salah juga KPIG menyampaikan mengklaim Bitcoin nanti ditukar melalui KPIG. Mereka menampung koin-koin para pionir itu ditukar, mungkin kan tetap aja ditukar rupiah mereka, tapi mereka nanti menyimpan koinnya kan bisa ditukar ke exchange. Itu intinya kan seperti itu. Kalau yang cerdas ya kita semua nanti beli rumah mewah, beli apa saja bisa. Kalau sudah jaringan dibuka itu akan terhubung dengan blockchain yang lainnya. Memang kecil ya, hanya mungkin 100.000 ya, anggap aja misalkan totalnya teman-teman yang daftar di KPIG 100.000. Kalau 100.000 kali misalkan yang sudah ikut hampir saja 5.000 pionir sudah berapa nih? Kalau misalnya 5.000 kan sudah 500 juta, kan uang besar juga sahabat.
Kalau 100.000 belum nanti yang lain-lainnya. Nah, yang diwaspadai yang penting tidak mengeluarkan uang besar ke KPIG. Ya semoga saja KPIG ini benar, ya, nggak ada modus-modus lain, nggak ada modus penipuan-penipuan seperti yang sudah banyak yang scam. Ya, mudah-mudahan. Tapi kalau saya pribadi sudah pernah saya ditanya dan sudah pernah saya pelajari tentang KPIG, saya nggak ikut. Bukan saya nggak percaya, tapi saya memang tidak berminat. Ya saya jelaskan tadi alasannya. Kalau sahabat-sahabat mau memaksa itu ya silahkan, itu hak dengan, saya hanya mengedukasi. Oke, pertanyaan dari sahabat kita top goal shot sudah terjawab ya. Yang mengklaim Picoin nanti ditukar melalui KPIG. Ya kalau mereka mengklaim anggotanya sendiri ya silakan, tapi kalau semua pionir harus menukar koin Pi ke KPIG, saya rasa enggak juga. Mohon maaf, saya akan apa adanya bicara. Yang memang nggak suka ya silahkan saja, itu urusan jenengan sendiri. Yang suka dengan cara saya menyampaikan ya silahkan. Intinya saya hanya mengedukasi atau memberikan jawaban apa ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan Indonesiaku.